Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana dengan NIM A321230034 dari Prodi PPKN. Pada video kali ini saya akan membahas materi terkait dengan model penyelenggaraan peradilan pidana dan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan. Pengertian peradilan pidana. Peradilan pidana merupakan suatu sistem atau mekanisme penegakan hukum pidana yang melibatkan berbagai lembaga, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga permasyarakatan untuk menegakkan hukum, melindungi masyarakat, serta menegakkan keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Adapun tujuan penyelenggaraan peradilan pidana, jadi tujuan utamanya itu meliputi yang pertama itu menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak asasi manusia baik pelaku maupun korban, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, mencegah kejahatan dan melakukan pembinaan terhadap pelaku, dan mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Nah, adapun unsur dan lembaga dalam sistem peradilan itu, yang pertama itu kepolisian Polri, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan, advokat atau penasihat hukum. Adapun model-model penyelenggaraan peradilan pidana, yang pertama itu crime control model, fokus pada efisiensi dan ketertiban sosial, dan ada due process model, menekankan pada perlindungan hak-hak individu dan tersangka. Kemudian ada model restoratif justice, keadilan restoratif. Kemudian ada model rehabilitatif, fokus pada perbaikan perilaku pelaku kejahatan, dan ada model integratif. Nah, prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan pidana itu ada legalitas, tidak ada perbuatan pidana tanpa dasar hukum. Kemudian presumption of innocence, setiap orang itu dianggap tidak bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Kemudian ada equality before the law, semua orang sama di hadapan hukum. Selanjutnya, keterbukaan dan akuntabilitas proses peradilan dilakukan secara transparan, dan keadilan dan kemanusiaan menghormati hak asasi manusia dalam setiap tahap proses. Selanjutnya, tantangan penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia. Penegakan hukum yang belum konsisten dan bebas intervensi. Kedua, overkapasitas lembaga permasyarakatan. Ketiga, kurangnya penerapan keadilan restoratif dalam kasus ringan. Kemudian, ketimpangan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Terus, masih lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Nah, kita masuk pada materi kedua, yaitu pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan. Pemeriksaan. Pemeriksaan ini adalah tahap paling awal yang dilakukan aparat untuk biasanya polisi untuk mengetahui apakah suatu peristiwa patut diduga sebagai tindak pidana. Salah satu tujuannya itu adalah memastikan apakah kasus tersebut itu layak dinaikkan ke tahap penyelidikan. Kemudian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan apakah benar suatu peristiwa adalah tindak pidana. Nah, tujuannya ini adalah untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Ketiga, penyidikan. Nah, penyidikan ini adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti secara lebih formal sehingga membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Nah, tujuannya itu membuat jelas apa yang terjadi, bagaimana, dan siapa pelakunya. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.